Pada pertemuan ke-11 ini kita akan mengerjakan untuk halaman home ya. Jadi halaman home ini kita akan menampilkan semua daftar mobil yang dimiliki semua pemilik rental mobil. Nah, untuk materi video ini kita akan seputar membahas mengerjakan hal-hal ini. Tentu saja bukan sekedar membuat halaman rental mobil, ada juga beberapa kita sesuaikan dari nanti dari bagian headernya, kemudian sidebar, kemudian ada beberapa routing kita perbarui juga. Nah, langsung saja saya tunjukkan apa-apa saja yang tahap-tahap step yang kalian pelajari atau kalian lanjutkan materinya. Pastikan di awalnya kalian telah menjalankan artisan server ya, kemudian jalankan juga server untuk database-nya Hexam. Oke, selanjutnya coba kita langsung saja buka bagian routing ya. Nah, di sini bagian routing ini di awal di bagian dashboard ini kan awalnya kan dia slash kosong nih yang kita buat seperti ini kan. Nah, karena kita sudah memiliki halaman home, jadi kita di sini kita ganti nama URL-nya dashboard ya. Nah, setelah itu kita buat di sini controller baru namanya PHP Artisan Make Controller. Kita beri nama controllernya itu Home Controller. Nah, seperti ini. Enter. Nah, di sini saya sudah membuat home controller ya. Setelah itu, kedua kalian buat di sini apa namanya? File baru ya namanya homeblade.php. Nah, untuk ini homeblade ini coba kalian buka di bagian kita ngambil codingannya public, kita masuk public, asset, kita scroll di bagian UI chart ya. Nah, setelah itu pastikan sini sudah terbuka kan. Kita tekan Ctrl S biar tidak hilang ya, HTML yang ini UI chart ini. Setelah itu kita masuk ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini kita tekan Ctrl A kemudian Ctrl C, kita copy. Setelah kita copy, kita pastekan di sini ya, dipastekan. Nah, nanti kira-kira seperti ini tuh. Bentar. Di sini rupanya ternyata ada kurang disknya satu ya. Dia harus ditambah. Oke. Nah, seperti ini. Setelah kalian copy yang isi dari dashboard yang tadi, barulah kita step lanjutannya di bagian UI ini, UI chart ini, kita cari di bagian container fluid ya, container fluid. Kemudian perhatikan kursornya mengarahkan ke panah bawah ini biar dia collapse codingannya. Kemudian kita blok sampai sini, kita blok. Kemudian Ctrl C, lalu masuk ke home page. Setelah itu di bagian ini ada container fluid. Kita lakukan hal serupa, kita collapse codingannya, kita blok, kemudian kita timpa, pastekan. Nah, gitu. Nah, setelah kita pastikan di sini, selanjutnya kita akan scroll ke bawah di bagian yang mana tuh ya. Nanti previewnya seperti ini.
Bisa kalian coba buka di bagian apa namanya? Yang UI chart. Nah, kalian klik tahan nih, klik apanya HTML filenya, klik tahan, kemudian kita seret ke browser. Nah, jadi kan terbuka halaman templatenya. Setelah itu kita tunggu nih loadingnya agak lama ya. Oke, dah. Nah, kita akan menggunakan chartnya yang di bagian ini, ya. Yang bagian ini kita ambil. Nah, untuk mencari komponen chart yang ini, kita menggunakan alternatifnya, kita copy ya tulisan ini. Kita copy, kemudian Ctrl F, kita klik dulu halaman homepage-nya, kemudian kita tekan Ctrl F, lalu kita pastikan. Coba kita hapus sampai oh berarti harus sebaris seperti ya kopinya. Ya, coba kita copy sampai sini aja. Sebaris sini. Lalu kita pastekan. Nah, baru ketemu dia. Nah, yang ini coba kita kasih tanda, kita kasih di sini enter penanda bahwanya komponen ini yang akan kita ambil. Nah, setelah itu yang sisanya kita collapse aja biar setelah itu biar apa namanya memudahkan kita mencari codingan-codingan yang nggak perlu. Rencananya yang selain yang kita pilih ini selebihnya kita hapus karena tidak kita gunakan. Setelah itu yang lainnya juga. Nah, coba perhatikan scroll saya ini, kursornya. Nih, pastikan kursornya terselect di sini, kemudian scroll ke atas, terus sampai ke atas, sampai di bagian sini, tekan shift tahan, klik kiri, kemudian kita hapus. Nah, jadi tersisa seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira membuat untuk halaman dashboard yang sudah saya buat seperti ini. Setelah itu barulah isi yang ini kalian sesuaikan yang saya punya ini. Coba saya aktifkan kembali codingan ini. Oke. Nah, jadi kalian sesuaikan yang saya buat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman bukan halaman ya, ke home controller. Nah, di home controller ini kita akan membuat ini ya, membuat function di sini function index pada home controllernya. Kalian buat seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memanggil data mobilnya dalam database menggunakan model mobil. Kita beri di sini query-nya all agar seluruh datanya ketarik. Setelah itu di sini kita akan mereturn view-nya ke halaman home. Jadi halaman home ini kalau kalian pastinya kalian paham di sini maksud home yang tulisan di view ini adalah file dari home black.php ini ya. Jadi yang compact ini adalah mempassing data ini ke dalam front end-nya nanti. Mempassing data di halaman home ini. Makanya variabel ini baru bisa kita panggil. Kalau misalnya mana ya? Misalnya di sini variabel yang nggak ada, di sini nggak ada compact-nya, maka di sini akan error. Karena yang dipanggil mobil itu tidak ada. Variabel ini yang dimaksudnya tidak ada tibanya. Tidak ada kita panggil di pada function index. Nah gitu. Oke, setelah itu, setelah kalian membuat seperti ini, kita lanjut di bagian web.php. Nah, barulah di sini kita copy saja yang di atas nih. Nah, kalau saya tadi membuat seperti ini, saya copy satu-satu. Ininya saya copy. Kemudian saya pastekan di sini
Setelah itu yang sisanya yang ini saya pastikan di sini. Nah, di tengah-tengah ini, jadi saya buat di sini root get slash kosong. Jadi websitenya diakses langsung tuh menuju ke halaman home. Makanya kita beri di sini garis miring kosong URL-nya. Kemudian kita panggil home controllernya. Nah, intinya jika warna controller atau hal apa namanya yang berwarna hijau-hijau gini ya, itu diharuskan diimport kelasnya. Misalnya seperti ini. Itu setibanya clue-nya ya. Jika misalnya ada kayak function syntax, misalnya kita memanggil komponen lain seperti ini, ada controller, ada kayak misalnya root, kayak gini root yang hijau-hijau ini ya. Yang berwarna hijau-hijau ini harus dipanggil di atasnya seperti ini. Nah, itu cara biar mudah kalian paham ya. Pokok intinya yang berwarna hijau-hijau itu harus dipanggil di atasnya. Misalnya kita import dulu lokasi file functionnya di lokasinya di mana biar bisa terhubung. Soalnya kan di sini web.php kan misalnya nih web.php-nya dalam folder root gitu ya. Sedangkan di dalam apanya file home controllernya pada file app http controllers barulah home controller. Jadi tibanya kedua file tersebut lokasinya jauh ya, terpisah. Makanya untuk menghubungkan halaman codingan di file ini ke web.php harus diimport kelasnya, harus didaftarkan alamatnya di mana file itu berada. Jadi itulah fungsi dari use ini aja tibanya jatuhnya nih alamat filenya ya. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti. Lanjut, setelah kita membuat ini untuk root halaman home-nya, lalu barulah kita coba di sini kita refresh. Sebelum bentar. Ada saya lupa stepnya. Jadi sebelum kita tes ini, boleh kalian tes mengakses slash kosong seperti ini. Yang pastinya akan error nantinya. Error ada ID tidak diketahui karena routing ini, coba kita perhatikan, routing ini diakses tanpa harus login. Coba kita perhatikan di bagian ini. Di sini kan di dalam dashboard ini dibungkus oleh middleware root, middleware out ya. Sedangkan di routing yang ini untuk home, kita tidak menggunakan bungkus apa-apa langsung gitu ya. Nah, tanpa middleware, tanpa yang lain-lain kayak grup itu. Jadi tibanya root slash kosong ini bisa diakses tanpa login. Nah, seperti ini. Tanpa memerlukan login ya. Nah, untuk ketika kalian mengaksesnya pasti akan error karena ada beberapa yang mau kita setting lagi di bagian terutama di bagian header dan setbar. Nah, coba kita buka file setbar itu letaknya di view, folder view di dalam folder header ya. Di dalam folder header, kemudian kita buka. Lalu di sini di bagian kayak sini ya. Oke. Nah, di bagian ini UL yang ini sebentar nah, di bagian UL ini yang navbar nav header right. Nah, di sini kita bungkus dengan out. Jadi yang codingan ini kan letaknya tombol apa namanya? Tombol profile ya, ada routing profile, kemudian ada logout. Nah, jadi di dalam
UL ini kita bungkus dengan out seperti ini. Jadi fungsi out ini jika kondisi dari websitenya ketika diakses orang user ya, terutamanya diakses user, dia tuh belum login. Jika dia belum login, maka dia tidak akan menampilkan halaman ini. Bukan halaman ya, komponen yang ini yang saya blok ini. Berarti dia tidak menampilkan halaman komponen ini karena dia belum login. Makanya kita menggunakan logika di sini ada out. Ini adalah bawaan Laravel, out seperti ini. Kita kasih add out. Kemudian jika loginnya false, berarti dia tidak login ya. Kondisinya false. Berarti ada else. Nah, else ini kalau kita buat di sini tombol seperti ini. Nah, jadi ada out, else-nya apa? Ada tombol. Jadi kita buat di sini komponen tombolnya seperti ini untuk tombol login. Kalian buat seperti ini. Setelah itu, barulah kita kasih di sini add out untuk menutup logikanya. Nah, kalau kita perhatikan, jadi di sini ketika kondisinya true, maka tampilkan ini. Jika kondisinya false, maka tampilkan ini. Nah, oke, berarti sudah selesai di bagian header ya. Setelah itu kita lanjut di bagian setbar. Nah, di setbar ini ada yang kita tambahkan di bagian for it. Nih, for ini terutama yang ini kita tambahkan logika out seperti ini. Fungsinya sama seperti header yang kita buat barusan ini. Logikanya ketika fungsi ini boleh diakses ketika usernya telah login. Nah, kita mencari kondisinya bahwasanya user itu telah login atau belum, kita menggunakan sintak ini yaitu out pakai kurung function, terus kita panggil function user. Gitu ya. Jika nilainya true, maka barulah rule ini jalan. Barulah bisa function for ini bekerja gitu ya jika kondisi usernya sedang login. Kalau tidak, berarti ini diabaikan kalau dia tidak login gitu ya. Nah, ke bawah, kita scroll ke bawah. Di bagian ini kita akan membuat tombol baru ya. Boleh saja kalian copy aja dari user ya, ini RI user ini. Kita copy yang user ini, lalu kita pastekan pas di bawah tulisan main menu ya. Jadi setelah kalian pastekan di bawah main menu, barulah ini kita sesuaikan seperti ini. Coba kita rapikan. Nah, seperti ini. Kita kasih routing home-nya jadi /0. Setelah itu ikonnya kita kasih icon home biar ada logonya, logo rumah ini ya. Selanjutnya kita kasih di sini label tulisannya jadi home biar tulisan di sini jadi home. Setelah itu di bagian di sini bagian dari apa ya? Dari dashboard, menu dashboard sampai menu mobil ini kita bungkus dengan out. Nah, tujuan dari out ini sama persis seperti yang kita lakukan di header. Nah, jadi di sini tibanya di setbar ini kita tidak menggunakan kondisi false. Langsung true saja. Kalau misalnya kondisinya false, dia tidak akan menampilkan. Misalnya kalau kayak gini kan, kalau misalnya false kita ngasih opsi lain gitu kan. Opsi lainnya yaitu login. Sedangkan ini opsi untuk false-nya tidak akan menampilkan apa-apa. Jadi ketika dia belum login memang kosong. Kosongnya hanya tertinggal halaman menu home ini aja. Yang soalnya menu home ini tampil karena kita tidak menggunakan validasi dari out. Gitu ya. Jadi di sini kita bungkus dengan out. Ini pembukanya dan ini penutupnya. Nah, setelah itu kita buka file apanya. Coba kita ulang satu-satu ya.
Ini ya yang dirubah yang bagian sidebar seperti ini. Kemudian di bagian ini menunya, di sini kita tambahkan menu baru namanya home. Kemudian beberapa menu ini dari dashboard sampai menu mobil ini kita bungkus dengan out. Nah, gitu. Setelah itu ada kita setting kembali di bagian apps, HTTP, controller, kemudian out controller. Nah, di dalam out controller ini di bagian post, function post. Nah, sebelumnya kan di sini hanya slash kosong gitu ya. Tibanya logikanya ketika user berhasil login, maka alihkan ke halaman dashboard kemarin kan. Karena routing dashboardnya sudah kita rubah jadi slash dashboard, maka kita buat juga di sini slash dashboard. Nah, seperti ini. Nah, gitu kira-kira ya. Oke, hanya itu aja yang berubah di bagian out controllernya. Kemudian coba kita cek lagi di bagian model. Nah, di bagian model ini kita membuat function rental mobil. Nah, kegunaan function rental mobil, kita akan memanggil data yang berasal dari pemilik rental mobilnya. Nah, jadi karena kan awalnya kan di home controller ini memanggil data mobil. Sedangkan data alamat sama kontak onware-nya ada nomor telepon ya di profile rental mobilnya berasal dari akun rental mobil, beda data ya. Karena kita awalnya sudah membuat relasi di sini. Relasinya ada rental mobil ID kan. Nah, jadi data rental mobil ini bisa kita panggil ketika kita data rental mobil ini bisa kita panggil bersamaan dengan mobil, gitu ya. Jadi seharus kita membuat terlebih dahulu function ini di model mobil. Di dalam model mobil ini kita buat function rental mobil. Oke. Di sini tipe relasinya belongs to. Nah, setelah kalian buat seperti ini, kita lanjut di bagian mana ya? Bagian udah terclose pula tadi. Nah, nih. Kita lanjut di bagian homeblade-nya. Nah, jadi ini coba kita perhatikan. Inilah function rental mobil yang ada di model mobil. Nah, coba kita perhatikan di sini rental, M-nya besar, mobil. Tulisannya sama persis pada model mobil yang ini. Dalam model mobil ada di sini rental mobil. Nah, function inilah yang kita panggil di mana homepage tadi? Nah, nih, di sini. Guna kita bisa mengambil data user ini. Ya, ada di sini bisa kita ngambil data alamatnya, kemudian ada nomor HP gitu. Mungkin rasanya sudah ya apa-apa perubahan untuk materi ini. Coba kita cross check terlebih dahulu apa-apa saja yang kita rubah. Yang pasti di sini alurnya saya jelaskan ulang ya. Di sini sambil apa-apa saja yang kita rubah. Jadi saya coba menjelaskan alur stepnya sekali lagi biar kalian paham. Jadi ketika kita membuat halaman ini, yang pasti routingnya wajib kita buat terlebih dahulu biar supaya memanggil function untuk mereturn halaman yang kita buat. Nah, di sini adalah routing home-nya yang berada pada home controller. Jadi home controller ini kita buat menggunakan sintak PHP artisan make controller, nama controllernya apa? Home controller gitu. Setelah itu untuk mereturn halaman home yang kita buat ini, jadi kita kan selanjutnya kan membuat halaman home. Nih halaman home-nya. Halaman home ini kita buat. Jadi setelah kita buat halaman home ini, barulah halaman ini akan ditampilkan oleh controllernya yaitu home controller di sini. Jadi function index ini dipanggil oleh root ini, ya.
Jadi root ini fungsinya untuk memanggil fungsi dari indeks dalam controller home controller. Di home controller ini menampilkan halaman home, gitu ya. Nah, di dalam halaman home ini kita mempassing data dari tabel mobil. Nah, setelah itu di bagian routing halaman home tadi ya, ini halaman home sudah, kemudian home controllernya sudah. Step lagi kita lanjut, kita sekalian ngulang-ulang di bagian out. Nah, di out kita akan modifikasi di bagian khusus di LAN 28. Awalnya ini slash kosong, jadi kita tambahkan jadi slash dashboard. Kenapa slash dashboard? Coba kita perhatikan di bagian web.php, karena kan di sini sudah kita rubah slash dashboard gitu ya. Maka kita sesuaikan juga di sini. Jadi kita ingin memanggil routing ini, maka harus sama apa yang kita panggil tuh harus sama yang di fungsi yang akan memanggil routing tersebut. Mana dia? Home out controller. Nah, di sini kita panggil juga di sini. Jadi ketika itu loginnya true, berarti user berhasil login, maka return redirect intended gitu ya. Maksudnya tuh alihkan user ini ke halaman dashboard. Nah, ceritanya. Oke, setelah itu home controller udah, user controller nggak ada ya. Kemudian di mobil kita akan memanggil beberapa data mobil ya. Misalnya kita akan menampilkan misalnya di sini kan kita memanggil data mobil kan. Sedangkan data mobil ini hanya memiliki atribut plat nomor, warna, merek, dan foto. Sedangkan ini kita akan menampilkan alamat dan kontak onware-nya, ya kan? Alamat maksudnya alamat rentalnya, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi. Jadi data ini berada di tabel rental mobil, ya kan? Nah, jadi logikanya kita kan ketika menambahkan data mobil kan ada relasi sih kan. Jadi mobil Havanza ini adalah diinput oleh rental mobil, ID rental mobilnya yaitu 1. Ini dia user ID-nya yang ini. Nah, itu tibanya fungsi dari relasi tabel tuh. Jadi data-data tuh jadi terhubung. Karena datanya terhubung antara data mobil dan data rental mobil terhubung, jadi kita gampang memanggilnya, memanggil apa-apa saja yang kita perlukan dari data rental mobil. Makanya kita di sini membuat function untuk merelasikan datanya agar data rental mobil ini bisa kita tarik pada data mobil. Nah, setelah kita buat function ini, barulah di mana kita memanggil data tersebut, barulah kita sesuaikan. Kita panggil functionnya, ini variabel mobil, itu barulah kita cari atribut apa yang kita mau kita tampilkan pada halaman tersebut. Misalnya pengen nampilkan alamat pada tabel mobil ya, tabel rental mobil. Dari data rental mobil maksudnya. Nah, kita cari di sini, kita buat alamat, kemudian nomor HP, barulah muncul alamat nomor HP-nya di depan sini. Tuh ya. Nah, rasanya oke ya. Tadi sudah saya jelaskan juga cara ngambil komponen UI card ini di sini. Apa lagi? Rasanya udah cukup. Coba saya cek lagi ya. HTTP controller kita cuman mengaturnya di bagian home dan out. Setelah itu di bagian model kita hanya memodifikasi model mobil. Setelah itu di bagian resource view
eh, kita membuat halaman homeblade ya, homeblade. Kemudian di routing kita sesuaikan seperti ini ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, rasanya udah cukup deh. Oke, cukup tak cukup, kalau misalnya ada yang kurang gitu, ada error, mungkin ada stepnya ketinggalan dari saya, kabari aja di kontak WA group ya, kasih tahu ada error. Atau ketika kalian mengerjakan materi ini, jangan segan-segan bertanya ya, soalnya yang mengerjakan ini pasti kalian ada problem ya. Kalau kalian diam-diam aja, mana saya tahu ada problem kalian dalam pengerjaan melanjutkan materinya. Jadi setidaknya sarannya bertanya biar kalian paham. Oke, rasanya sudah cukup ya. Oke, demikian terakhir saya jelaskan yang tadi. Jadi kan di bagian headernya sudah kita modif tadi kan. Kita beri, oh iya, tadi ada header ya. Nah, header layout. Nah, header ada kita perubahan seperti ini tadi, header. Kemudian di bagian set bar juga ada perubahan. Nah, jadi saya jelaskan kenapa kita buat seperti ini di set barnya dan di headernya. Jadi logikanya ketika nih saya testing login, barulah muncul menu-menu yang bisa diakses oleh user login. Nah, contoh menu dashboard muncul karena kita sudah login sebagai user, karena menu dashboard ini divalidasi ketika user login telah login, berarti menu dashboard ini muncul. Sedangkan master data ini hanya muncul untuk onware-nya, onware rental mobil. Nah, itu ya. Kemudian di sini awalnya di sini button login ya. Ketika dia berhasil login, jadi dia berubah logo profile. Nah, kita mereka bisa masuk ke halaman profile atau gimana, atau dia boleh logout gitu. Nah, kalau dia logout, tombol login muncul, sedangkan menu-menu yang lain hilang, nggak muncul, karena halaman yang kita validasi itu wajib login baru muncul. Sedangkan halaman yang tanpa login hanya kita berlakukan pada halaman home. Nah, gitu ya. Gitu fungsi dari ada perubahan di bagian header dan set bar. Kita coba lagi di bagian apa ya, akun customernya terus konsumen. Oke, coba kita login konsumen. Ya, kita buat baru aja lah, konsumen. Nah, sedangkan konsumen dia akan menampilkan halaman memang homepage-nya tanpa login ya. Baru dia menampilkan halaman dashboard. Nanti dashboard ini coba kita isi terlebih dahulu apanya, datanya. Oke. Nah, nanti untuk kedepannya kita berlakukan untuk halaman dashboard ini kita ganti nanti untuk khusus untuk konsumen, di role konsumen atau user konsumennya kita akan menampilkan di sini bukan dashboard, melainkan riwayat dia memesan barang atau history. Nah, nanti tabel historinya muncul, barang mana yang mau dia check in gitu kan, mobil mana yang mau dia check innya, dia pesan gitu ya untuk dia order sebagai merental mobil tersebut. Muncul nanti statusnya sedang pending, sedang digunakan, dan sedang dikembalikan nanti statusnya.
Nanti data tersebut akhirnya muncul hanya punya konsumen tersebut gitu. Nanti halaman dashboard ini kita munculkan khusus untuk halaman rental mobilnya dan halaman admin nanti untuk dashboardnya. Itu nanti next materi rencananya finishingnya besok tuh, pertemuan ke berapa tuh rencananya? Pertemuan ke sekarang 12, 13. Rencana pertemuan 13 tuh mau saya selesaikan materinya, dan pertemuan ke 14 dan 15 kita akan sharing-sharing gitu. Di 14 kita sharing-sharing, bebas mau sharing tentang project yang sedang kita lakukan ini, kemudian atau tentang hal yang lain bersangkutan dengan perkuliahan kita. Nah, oke, sampai di sini video pertemuan ke-12 ini. Kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan, dalam penjelasan, atau kurang mengerti kalian mendengarnya, saya minta maaf ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang saya maksud. Jadi kalian selesaikan materinya yang ketinggalan itu, kalian selesaikan, ansur-ansur, jangan sampai tidak mengerjakan. Oke, saya akhiri videonya. Terima kasih.